Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film kali ini menceritakan tentang seorang istri yang diculik dan dijadikan kupu-kupu malam di luar negeri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang bertugas sebagai duta luar negeri di India. Pada hari itu, ia menemui seorang pria yang bernama Samir. Dengan wajah yang sudah lelah dan nampak putus asa, kemudian interogasi terhadap dirinya pun dimulai. Lantas, kita diajak flashback ke masa lalu di mana awal Samir melakukan ta'aruf dengan seorang wanita yang bernama Narjis. Mereka berdua yang merasa jatuh cinta pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, kebahagiaan pun menyelimuti mereka. Namun, masa indah itu tidak berlangsung lama diakibatkan beberapa dekade terakhir ini, India mengalami krisis ekonomi sehingga mengakibatkan PHK di mana-mana. Dan sebagian perusahaan di India harus gulung tikar menutup usahanya. Hal tersebut tentunya berimbas kepada Samir dan juga Narjis yang membuat keduanya kini kehilangan pekerjaannya. Hingga keadaan memaksa untuk mencoba peruntungan di luar negeri. Mereka berdua pun lantas mendaftarkan diri menjadi TKI di salah satu perusahaan di sebuah negara Kesultanan Noma, sebuah negara fiksi yang berada di daerah Timur Tengah. Singkat cerita, akhirnya Narjis diterima terlebih dahulu dan harus segera berangkat. Namun sayangnya tidak dengan Samir, yang harus menunggu beberapa hari ke depan. Jadi dengan terpaksa Narjis pun harus berangkat terlebih dahulu. Awang Samir tidak rela istrinya berangkat duluan, namun karena mereka berdua sangat membutuhkan pekerjaan, akhirnya Samir pun dengan berat hati harus menerima dan berpisah sementara dengan istrinya. Beberapa hari pun telah berlalu, Samir dan keluarganya merasa cemas karena belum ada kabar dari Narjis. Namun sesaat kemudian telepon pun berdering dan telepon itu dari istrinya. Namun kabar yang ditunggu-tunggu berubah menjadi kabar yang tak terduga. Perasaan campur aduk menyelimuti Samir setelah mendengar istrinya meminta pertolongan. Narjis mengabarkan jika tempat kerjanya yang dijanjikan bukanlah tempat yang sebenarnya. Lalu Narjis pun meminta Samir untuk menjemputnya karena kini ia telah diculik. Namun sebelum memberitahu lokasi pastinya di mana, telepon dari Narjis pun terputus dan tak bisa dihubungi kembali. Setelah itu, kemudian Samir pergi dengan panik ke agensi tempatnya dan Narjis mendaftarkan diri menjadi TKI. Sesampainya di sana, pihak agensi beralasan tidak tahu apa-apa yang membuat Samir emosi dan mengancamnya. Samir yang datang beserta dengan polisi akhirnya membuat agensi itu memberikan informasi dan petunjuk keberadaan dari si Narjis. Tanpa buang-buang waktu, Samir pun langsung pergi ke Norman dengan tabungan terakhirnya. Sesampainya di sana, Samir lantas pergi ke sebuah toko untuk mencari informasi dengan menaiki taksi. Namun hasil yang didapatnya nihil dan ia juga diberitahu sopir taksi itu jika kode telepon yang ia bawa salah dan tidak terdaftar. Dia pun terlihat hampir putus asa. Untungnya sang sopir taksi yang bernama Usman ini dengan sukarela membantu Samir berkeliling seharian. Samir lantas pergi ke tempat kedutaan India dan meminta bantuan, namun hasil yang didapatkannya kurang memuaskan. Ia pun berusaha kembali dengan mengunjungi gerai provider yang mengorek-ngorek nomor telepon yang dipakai Narjis untuk menghubunginya tempo hari. Dan akhirnya ia pun mendapatkan beberapa petunjuk. Lantas Amir menemui Usman dan memberitahu Usman terkait informasi yang ia dapatkan. Kebetulan Usman memiliki teman seorang polisi dan ia pun mengatakan jika si pemilik nomor ponsel itu ialah seorang germo besar yang suka memperdagangkan wanita. Mendengar hal tersebut, Samir pun menjadi kalang kabut. Dengan bantuan Usman, Samir pun pergi ke tempat hiburan itu untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya Samir melihat wajah istrinya di sebuah album foto di salah satu tempat hiburan yang ada di sana. Dengan hati yang gemetar, Samir pun menunggu kedatangan Narjis. Namun betapa kagetnya ia saat melihat istrinya dibawa ke hadapannya dalam keadaan lemas tak berdaya. Samir pun berusaha menahan
Samir pun berusaha menahan emosinya di sana, namun ketika Narjis memanggilnya, emosi Samir memuncak dan mengobrak-abrik ruangan tersebut. Tak sampai di situ saja, Samir dan Usman pun dikejar-kejar oleh preman penjaga hingga membuat mereka mengalami kecelakaan dan tak sadarkan diri. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Saat Samir melakukan interogasi, pihak kedutaan mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Samir. Tak lama kemudian datanglah agen senior FBI Norman yang bernama Faiz. Ia juga ikut menginterogasi Samir dan membawanya pergi bersama tahanan kriminal lainnya. Sesudah itu, Faiz dan rekan yang bernama Tamina ditugaskan untuk menangani kasus dari Samir dan berbagai penyelidikan pun dilakukan. Seorang pria pelontos yang bernama Istak pun menjadi target incaran dari polisi. Namun sayangnya kabar penyelidikan kasus Narjis yang diperjualbelikan bocor hingga ke telinganya si Istak. Istak pun memutuskan untuk melenyapkan si Narjis. Setelah itu terdengarlah kabar kematian seorang wanita dengan tubuh yang sudah terbakar hangus, hingga identitasnya tak bisa dikenali. Sebuah kalung milik Narjis pun ditemukan dan disimpulkan wanita yang terbakar itu ialah Narjis, yang membuat hati Samir pun hancur berkeping-keping. Akhirnya jasad Narjis pun dikuburkan di Noman. Dan pemerintahan Noman pun memutuskan untuk memulangkan Samir dan memberikannya uang kompensasi. Samir pun lantas pergi ke bandara untuk kembali pulang ke India. Bukannya masuk pesawat, namun Samir malah kabur dan membeli senjata ditemani oleh Usman untuk membalas dendam. Samir pun berusaha mengumpulkan informasi dan mulai mencari-cari keberadaan Istak dengan bantuannya si Usman. Di sisi lain, polisi pun mendapat informasi jika Narjis belum meninggal dan juga mengetahui jika Samir akan membalas dendam. Karena polisi mengunjungi rumah Usman, Samir pun memutuskan untuk berpisah dan tak mau melibatkan Usman dalam misi balas dendamnya tersebut. Lalu pergilah Samir ke tempatnya Istak dengan menyamar menjadi wanita ingin mendaftarkan diri untuk menjadi seorang model. Akhirnya Istak pun dapat dilumpuhkannya. Namun saat itu Istak memberitahu jika Narjis istrinya belum meninggal dan diyakini ada di dalam truk yang akan dikirim ke suatu tempat. Mendengar hal tersebut, Samir agak setengah percaya dan tiba-tiba saja datanglah para agen FBI yaitu Faiz, Tamina dan Usman ikut bersama mereka. Mereka berusaha menenangkan Samir agar tidak berbuat lebih jauh lagi. Saat itu, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata agen Faiz ialah seorang pengkhianat yang bekerja untuk Istak. Tamina yang berusaha melawan Faiz, namun sialnya ia kalah dan ia pun meninggoy di tempat. Di satu sisi, Samir yang telah menemukan truk pengangkut istrinya, ia pun lantas bergegas melarikan diri ke pusat agen FBI. Ia langsung tancap gas untuk meninggalkan tempat tersebut. Sialnya, Usman yang berusaha ikut menaiki truk itu terluka akibat kena tembakan dari si Istak. Di tengah-tengah pelariannya, Samir mendapatkan berbagai serangan dari segala arah. Dari tempat yang berbeda, Faiz terlihat mengunjungi sebuah base camp bos besar pedagang wanita berada. Di sana, Faiz menceritakan permasalahannya. Dari kejauhan, agen mata FBI yang lainnya melihat dan memotret Faiz serta mengirim bukti ke kantor pusat agen FBI. Kembali di situasi Samir yang masih terlibat aksi kejar-kejaran dan setelah melewati perjuangan yang panjang sampailah ia di kantor pusat agen FBI. Di sisi lain, pemimpin FBI sudah mengetahui jika Faiz terlibat kasus itu dan mencoreng nama baik FBI. Saat Faiz ingin mendor si Samir di lobi kantor itu, ia pun dihentikan oleh petugas lainnya. Meskipun Faiz mencoba membela diri, namun pimpinan agen FBI itu tidak menghiraukannya dan membiarkan Samir mengajar Faiz hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Di akhir cerita memperlihatkan prosesi pemakaman secara terhormat untuk Tamina yang telah gugur, dan Faiz sendiri menerima hukuman mati.
Setelah itu, Samir akhirnya bisa membawa istri tercintanya untuk pulang ke rumahnya. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.